Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan acara dialog khusus persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul bekerja dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Wah, dan hari ini spesial sudah hadir tamu-tamu istimewa saya yang nanti akan menjelaskan tentang tema hari ini yang sangat hangat, dan tentu saja mungkin pemirsa juga pengen tahu tentang keamanan informasi dan persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Dan hari ini sudah hadir beliau yang terhormat, wah ini Ibu Suhartini SIP dari Komisi B DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Bu. Dan di samping beliau ini juga hadir tamu istimewa kita, Pak Ekwan Mulyana SE. Ini juga dari Komisi B DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum pemirsa di TV dan semuanya, baik Kominfo dan warga masyarakat Gunung Kidul. Dan ini Pak, terkait dengan tema yang akan kita bahas. Nah ini kan tentang persiapan pembelajaran tatap muka dan juga keamanan informasi. Ini kan masyarakat juga istilahnya juga menunggu-nunggu. Ini sebenarnya tentang persiapan pembelajaran tatap muka itu seperti apa? Nah, ini mungkin akan kita mulai bertanya dari Ibu Suhartini SIP ini dari Komisi B DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini persiapannya tentang pembelajaran tatap muka itu pripun ini, Bu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi ataupun memberikan dalam hal pembelajaran tatap muka ini, karena sekarang belum dianggap selesai corona ini, tetapi kita juga anak didik kita itu sekarang kan juga sudah merasakan kebosanan belajar di rumah, apalagi orang tua yang tidak bisa mendukung dengan belajarnya, ada orang belajar tua malah yang, menjadi guru, menjadi beban. Ini beban luar biasa. Nah, ini karena kondisi sekarang COVID ini sudah agak menurun, ini saya dari DPRD sendiri mendukung dengan adanya tatap muka, tetapi kita juga tidak bisa melepas begitu saja. Karena dalam tatap muka itu pihak sekolah kita juga harus sekarang sudah ada vaksin. Nah, ini vaksin ini paling tidak sudah bisa mencapai 60% lebih. Ini baru bisa untuk tatap muka. Terus yang keduanya, dalam menghadapi ataupun akan diadakannya tatap muka ini dari pihak sekolah ini tentunya akan meminta pendapat ataupun izin dari orang tua bagaimana nanti tatap muka ini bisa dilaksanakan ataupun anaknya ini bisa boleh enggak. Ya, tetapi kenyataannya dan sekarang mungkin inilah kabar yang gembira, sangat gembira buat orang tua semuanya. Karena pada saat ini orang tua merasa keberatan, berat sekali. Dan mungkin anak juga mulai stres karena mungkin di rumah itu orang tuanya malah luwih galak dibanding gurunya. Gitu. malah lebih berapa persennya itu lebih cenderung ke galaknya. Nah, ini kabar yang sangat gembira dan kita sambut dengan sangat senang, terutama untuk orang tua. Ini karena sudah sangat lama sekali anak-anak mungkin akan terlalu ketertinggalan karena di rumah juga tidak bisa melaksanakan tugas tepat waktu. Nah, ini harapan dari pemerintah terutama ini juga harus tetap mendorong dari Dinas Pendidikan dalam persiapan ini. Paling tidak nanti kan bulan depan ini akan diadakan mulai tatap muka. Nah, inilah persiapan dari awal ini sudah dilaksanakan. Dan kita sebagai wakil rakyat DPRD Gunung Kidul ini akan tetap ikut memantau ataupun ikut dalam pelaksanaan tatap muka ini. Tetapi kita juga dalam tatap muka ini kita juga harus
memantau jangan sampai anak ini di sekolahan ini karena lama tidak ketemu ya toh, lama tidak ketemu, pas ketemu temennya kita bisa kucikan ataupun bisa kita bercanda, jalan bareng. Nah ini nah ini tentu kita juga sebagai wali murid ataupun orang tua siswa ini tetap harus banyak berkomunikasi dengan guru yang ada di sekolahan. Jadi minta untuk tetap batasan-batasan ini untuk dalam berkomunikasi, mungkin itu. Berarti ini sebuah kabar gembira bagi orang tua wali karena kan bukannya sekolah kembali. Nah ini saya akan bertanya ke Pak Ikhwan Mulyana SE ini dari Komisi B DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ini tentang keamanan informasi nih Pak. Ini kan sekarang lagi marak loh Pak, SMS tentang minta pulsa atau mungkin pengumuman pemenang mendapatkan hadiah apa. Nah ini untuk penanggulangan seperti itu pripun Pak? Apa yang mungkin sudah dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul? Ya terima kasih waktu diberikan kepada saya. Pada intinya kaitannya dengan pertanyaan yang itu, terus terang kami sangat prihatin sekali dengan kondisi maraknya berita-berita yang tidak pas. Bahkan kemarin ada kejadian hal seperti itu, antisipasinya kita harus berkoordinasi lah, komunikasi. Jangan sampai percaya dengan berita-berita hal itu. Di satu sisi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan penggunaan media sosial, baik itu lewat WA, lewat IG atau Twitter atau yang lain. Ini sangat riskan dan sangat rentan sekali. Dengan hal itu kami beserta yang pemangku kebijakan menyampaikan kepada pemerintah tingkat bawah sampai kelurahan, bahkan sampai pedukuhan tingkat lingkungan RT RW itu ya menyadarkan, menyampaikan informasi yang bijak. Dengan hal itu dengan berita-berita yang tidak pas jangan diterima mentah. Harusnya kita harus bijak lah, ini seperti apa, harus koordinasi seperti apa untuk mengantisipasi hal-hal yang kaitannya dengan penipuan, kaitannya dengan menjelek-jelekan, kaitannya dengan hal yang tidak penting. Itu mungkin dari saya, mungkin bisa ditambahin senior kami. Nambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ikhwan ya. Jadi sekarang itu yang malah lebih ke PR untuk kita semua, masalah dengan informasi yang seperti ini. Masyarakat itu masih banyak sekarang itu malah terjerat dengan pinjaman online, judi online. Inilah mungkin ini sekarang yang malah lagi santer-santernya di masyarakat. Tetapi kita sebagai wakil rakyat, kita dalam rangka untuk memberantas seperti itu. Jadi kita tidak segan-segan setiap ketemu dengan warga masyarakat dalam pertemuan apapun kita sampaikan. Kita sampaikan, monggo kita batasilah, kita harus pandai dengan informasi-informasi ini, milah-milih itu, itu yang ini. Ya ini buat PR kita semua. Nah mudah-mudahan dengan kita seringnya berkomunikasi dengan masyarakat ini akan paling tidak bisa menurunkan yang kabar-kabar ataupun apa yang seperti itu merugikan lah. Ya mungkin kalau ini Pak Ikhwan, ini saya masih penasaran nih. Kalau misalnya masyarakat mendapatkan berita yang mungkin itu sifatnya provokatif atau mungkin itu kayak semacam buat provokasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa diadukan kemana Pak? Itu mungkin ada kayak semacam apa ya, pusat aduan layanan dan lain sebagainya mungkin? Ada. Kami dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendorong kepada eksekutif kaitannya dengan pengaduan hal itu. Tentunya bekerjasama dengan pihak-pihak pemangku kebijakan yang mempunyai badan hukum seperti kepolisian atau yang lain.
untuk meminimalisir. Nggih. Kita harus komunikasi dengan Kapolres, kita komunikasi dengan Pak Dandim dan lain sebagainya, dan semuanya harus saling mengisi, saling mengingatkan untuk hal-hal agar jangan sampai warga masyarakat khususnya di Bumi Handaya ini banyak-banyak apa yang jenengan sampaikan tadi itu tadi. Oke, nah ini berarti ya Pak, harus berhati-hati ya. Yeah. Kita memang kan semua sekarang megang HP toh, Bu. Iya. Dari anak kecil sampai Iya. orang tua kadang kan asal upload toh. Nah, ini nggak tahu kalau itu provokasi dan mungkin menyebarkan berita ini. Nah ini mungkin kembali Bu ini tentang persiapan pembelajaran tatap muka ini. Nah untuk mungkin sekolah sendiri Bu itu bisa menggelar pembelajaran tatap muka itu harus ada syaratnya nggak Bu? Oh, ya sekolahan ini dalam menghadapi untuk tatap muka ini, sekolahan tentu ada banyak syaratnya, terutama harus menyediakan paling tidak ada untuk cuci tangan, terus murid ataupun guru ini wajib bermasker. Nah sekolahan ini juga nanti mungkin akan menyediakan, tapi menyediakan tidak setiap hari, tetapi paling tidak menyediakan mungkin ada anak yang ketinggalan. Ini kan ini juga harus diperhatikan. Terus yang keduanya ini hand sanitizer ini wajib sekolahan untuk menyediakan. Tetapi ini juga disampaikan kepada siswa, ini paling tidak juga membawa alat aman sendiri. Contohnya ya masker, hand sanitizer itu. Terus dalam pembelajaran awal tatap muka ini juga sangat dibatasi dalam waktu untuk pembelajaran tatap muka ini. Jadi tidak kayak yang awal-awal itu sekolah seharian full, tapi paling tidak ini paling lama 2 jam, 2 jam setengah ini untuk awal-awal ini. Nah ini nanti setelah mungkin tidak ada kendala ataupun tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada klaster, ini mungkin nanti akan tetap dilanjutkan. Tetapi kalau memang ketemu ada klaster, nah ini akan ditunda dulu. Oke. Nah, ini pembicaraannya semakin hangat, semakin menarik ini, apalagi wah tadi penjelasan dari Pak Ivan ini tadi, saya masih penasaran banyak. Tapi kita akan break iklan dulu. Untuk nanti kita lanjutkan di season berikutnya. Nah, masih untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di dialog khusus persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa masih bersama di dialog khusus persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tadi sempat terputus tentang bahasan kita. Nah, akan kita lanjutkan kembali dengan tamu-tamu saya yang sudah siap menjawab segala keluh kesah masyarakat. Nah, ini mungkin Ibu tadi ada yang sempat terputus. Tentang ini persiapan pembelajaran tatap muka dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sempat untuk secara persiapan murid sendiri juga harus istilahnya menyediakan hand sanitizer yang mungkin yang praktis-praktis gitu ya Bu ya. Terus kalau untuk mungkin Bu, kalau di sekolah sendiri tentang mungkin vaksinasi dan lain sebagainya, kalau di Gunung Kidul sendiri itu sudah merata atau mungkin masih kurang berapa persen mungkin? Jadi untuk masalah vaksin emang kemarin kita tarafnya kan dari yang tua dulu, yang gak tua, terus yang sedengan. Nah, terus untuk yang umur 18 tahun ke bawah, tapi ke bawah juga belum mencakup yang misalkan masih SD kelas 3 ke bawah itu hampir mungkin belum kesasar. Tetapi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini juga dengan sigapnya, dengan peran dari pemerintah ini untuk
tetap segera untuk divaksin. Nah, dalam sekolah yang tatap muka, akan tatap muka ini tentunya sudah mempersiapkan, sudah para siswanya ini sudah divaksin. Nah, terutama guru ini yang paling utama, ini juga sudah divaksin. Nah, dalam nyampe saat ini yang divaksin ini saya kira sudah melebihi dari 60%. Melebihi target. Ya, ya ini harapan nanti setelah uji coba pembelajaran tatap muka yang akan dimulai Oktober ini, nanti dengan berjalannya waktu ini vaksin akan digiatkan lagi untuk ditekankan lagi agar siswa nanti bisa tetap cepat mendapatkan vaksinasi ini. Karena vaksinasi ini paling tidak kita benteng lah untuk tentang kesehatan, karena virus ini yang luar biasa yang jam ngaten. Dan nambah sedikit katanya ini beliau ini guru yang cantik, yang baik hati ya. Makanya luar biasa. Gini jadinya kaitannya dengan vaksin, siswa, guru dan tenaga pendidik emang perlu. Nah, di saat sebelum vaksin itu kan banyak kejadian-kejadian. Bahkan saya sendiri selaku wakil rakyat itu merasakan prihatin. Satu hari satu malam itu yang meninggal bulan Juli, sebelum bulan itu, kalau orang Jawa sebelum bulan Suro itu kan banyak sekali itu, sampai 6 sampai 7 orang. Bahkan menggunakan APD, tenaga-tenaga Satgas entah dari kabupaten bahkan sampai tingkat kelurahan itu sangat kelelahan, kecapean. Inilah keuntungan kita setelah adanya vaksin. Makanya tadi beliau sudah menyampaikan panjang lebar, kita mendorong supaya vaksin itu bisa melebihi target. Nah, dengan hal itu kaitannya dengan tatap muka, emang alhamdulillah siswa mulai umur 12 tahun itu sudah hampir 80%. Makanya ini kami mendorong untuk segera tatap muka, karena apa? Keluhan orang tua saya juga merasakan, beliau juga merasakan, sangat luar biasa untuk mendidik anak itu, bahkan sampai ramai dalam artian ramai itu ya malah anak itu mengajari orang tuanya. Keunikannya di situ lah. Disitulah tapi saya yakin dan percaya kepada guru dan tenaga pendidik yang setiap saat kita komunikasi untuk melayani agar generasi penerus itu tidak terbodohi, walaupun dengan jaga jarak, tapi alhamdulillah tenaga pendidik sangat antusias untuk melayani anak-anak kami atau generasi penerus kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan kalau mungkin gini Pak Ehwan, mungkin pemirsa di rumah ini juga penasaran nih Pak Ehwan, tentang mungkin kan kemarin sempat ketika vaksinasi dan lain sebagainya sempat beredar isu-isu ketika divaksin dipasangi chip atau mungkin terus nanti akibatnya gimana kan sedang ada berita yang seliwar. Nah, penangkalan di Kabupaten Gunung Kidul tentang berita-berita seperti itu pripun ini Pak Ehwan? Sangat luar biasa ini. Emang benar isu-isu seperti itu setelah mau divaksin ada yang stroke. Nah, itu Pak. Nah, makanya tensinya tinggi. Pokoknya orang enak ngopo-ngopo. Semangan susah dadi sariawan. Lah inilah kita selaku wakil rakyat dan senior saya ini selalu menggebu-gebu. Lalu menggebu-gebu. Wis aku dhisik tak contonane masyarakat. Lho, efeknya ini, hasilnya ini. Ternyata setelah divaksin, wah malah makannya luar biasa, tidurnya nyenyak. Di saat amin nun sewu, di saat berbincang-bincang dengan teman tidur kita, motivasi yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami beserta teman-teman yang lain intinya turun ke bawah. Kita bottom up dalam artian turun ke masyarakat, menyampaikan kaitannya dengan berita yang itu tadi.
ada yang dipasangin chip itu tidak benar, tidak pas. Nah, mana hasilnya kalau dipasangin seperti itu? Nah, ada yang ditempeli sendok templek. Iya, hal-hal yang aneh ini loh yang perlu kita harus menyelaraskan, menyampaikan berita yang pas. Makanya kami hadir ke bawah untuk selalu memonitoring, selalu menanyakan efeknya seperti apa. Loh, contoh kita aja setelah divaksin ya yang saya sampaikan di depan tadi seperti ini, karena ini untuk melindungi. Bahkan sebelum vaksin aja coba lihat, tengok ke belakang, loh kejadiannya seperti itu. Setelah vaksin mana? Kita sudah agak berkurang, sudah agak mending. Nah, inilah edukasi seperti ini, entah lewat media, entah lewat pendekatan persuasif, entah lewat acara sosialisasi apa saja kan kami dari pemerintah ada itu Pak, dari Perda atau apa itu sekaligus untuk menyampaikan berita kaitannya dengan vaksin itu kita mendorong, itu sangat penting. Nah, inilah kekuatan bersama antara wakil rakyat, antara eksekutif dan TNI, Polri dan lain. Kita harus saling memacu untuk memberikan edukasi kaitannya dengan vaksin. Nah, inilah pakarnya yang pertama kali sebagai contoh. Berarti divaksin dulu Pak. Mungkin di ranjang beliau sudah menyampaikan ini itu. Bisa ditambahin nih senior kami nih. Iya. Menambahkan, saya kan pernah awal Desember yang lagi apa ya, musimnya COVID itu. Saya sekeluarga juga pernah merasakan itu. Jadi dampaknya luar biasa, kita tidak kehilangan penciuman. Terus saya ternyata setelah divaksin ini kita juga merasakan kita akan kekebalan tubuh kita. Ini akan menambah kekebalan. Jadi mungkin tidak gampang kalau dekat orang ini ya kebal itu aja. Ini. Jadi ternyata benar meningkat. Ya ternyata benar. Setelah divaksin kita ada kekebalan tubuh. Gitu. Yang penting kita prokes, Mas. Kita prokes, jaga jarak seperti ini. Tapi kalau malam jangan jaga jarak. Ini untuk menyampaikan menggunakan masker. Ya, pokoknya ikuti aturan yang ada lah. Prokes harus kita jalankan. Nah, mungkin kalau gini Bu, di masyarakat Gunung Kidul sendiri, untuk kesadaran masyarakat sendiri untuk menaati protokol kesehatan itu seperti apa kalau sekarang Bu? Kalau sekarang untuk karena kita juga dari tokoh masyarakat ini sering ya untuk menyampaikan bahwasanya himbauan dari pemerintah untuk tetap jaga prokes ini kan sangat tinggi. Otomatis warga masyarakat ini juga kesadarannya tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini kalau misalkan ada daerah yang ada di dusun misalnya, ada di dusun tidak kedatangan orang dari luar, ini juga tidak begitu ketat. Karena maaf kalau orang yang datang dari luar itu kita kan tidak tahu orang ini sehat apa tidak. Nah, ini kesadaran masyarakat ini sudah luar biasa. Contohnya kalau ada orang hajatan ini juga tidak menggelar kursi. Nah, itu juga paling tidak kita kan sudah mengurangi untuk berinteraksi terlalu banyak. Nah, itu. Jadi nganu ya, segala usaha juga sudah dilaksanakan. Nah, ini Bu. Kita break dulu Bu. Wah, ini biar nanti kita lanjutkan lagi dengan obrolan dan pertanyaan saya masih banyak ini loh Bu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Kita akan kembali tentunya masih di dialog khusus persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Nah, setelah break sejenak, mungkin Anda minum kopi dan lain sebagainya, kita lanjutkan lagi di dialog khusus
persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kita akan kembali bertanya dengan tamu-tamu spesial saya. Nah, ini mungkin saya akan bertanya ke Ibu dulu. Iya. Nah, ini tentang mekanisme Bu pembelajaran tatap muka. Nah, ini mungkin yang sudah berjalan itu di mana saja Bu kalau di Gunung Kidul? Kalau di Gunung Kidul ini akan ya hampir semuanya sudah, Mas. Sudah. Ya hampir yang di perkotaan, di desa juga ada. Nah, mekanisme ini dalam hal ini sekolahan ini akan mengatur untuk antar jemput. Ini sudah mekanisme sudah diatur. Jadi jangan sampai ada gerombolan. Terus juga dalam datang ini siswa juga akan dicek suhu, akan di termogan ya cek suhu itu. Nah, habis itu siswa mungkin akan disuruh cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer, mekanisme seperti itu baru anak-anak ini bisa masuk kelas. Tetapi kita dari orang tua ini kalau bisa ya untuk kantin ini kan tempat yang paling asik untuk ngobrol ya, untuk ngobrol kumpul-kumpul anak-anak. Nah mungkin sementara waktu ini karena ini juga baru awal tatap muka, ini kantin mungkin akan sementara ditutup. Jadi ini mengurangi anak-anak kita itu untuk bergerombol ataupun banyak canda. Ini yang akan menimbulkan yang seperti yang awal-awal itu kan sebelum PPKM ini kan juga tidak ada aturan ataupun himbauan, akhirnya banyak klaster lah. Tapi ini mekanisme seperti itu. Gitu. Mungkin lebih nyamannya, nyamannya ya orang tua wali membawakan bekal. Ya, membawakan bekal. Jadi diharapkan. Tetapi walaupun tidak membawa bekal, kita pembelajaran paling hanya 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Ini kan tidak terlalu lama. Mungkin dari rumah juga anak-anak sudah di sarapan dan juga nanti pulang juga nggak terlalu jauh. Mungkin itu mekanisme seperti itu. Untuk dalam tatap muka. Jadi mungkin orang tua juga harus memperhatikan kesiapan putra-putrinya untuk kembali ke bangku sekolah. Gitu ya. Nah, ini bergeser ke Pak Ewan ini Pak. Ini kan serangan dari social engineering ini kan sekarang marak banget Pak ini. Nah, untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri, ini metode apa Pak untuk menangkal serangan-serangan dari social engineering yang mungkin sekarang ini lagi marak? Nah inilah social engineering bisa dikabarkan seperti halnya soceng itu ya. Nah, biar masyarakat tahu. Pastinya kalau masyarakat itu social engineering ini terkenalnya soceng. Soceng itu sangat berguna sekali. Karena apa? Berita-berita yang saat ini kita sampaikan itu kan berita-berita yang kurang pas, berita-berita yang kurang tidak tepat, tidak mendidik, bahkan provokasi lah. Dengan adanya soceng ini atau social engineering lah, bahasa gaulnya itu, kita harus mengaplikasi. Dalam artian jangan sampai tergiur dengan akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Terus harus bijak dalam hal sebelum berpikir dulu lah, jangan tiba-tiba membuka aja. Nah inilah kalau kita tidak pas dalam artian membuka, kita bisa imun kita juga akan terkena. Pikiran kita juga akan terkena karena banyak tuh yang saat ini di Facebook yang akun-akun yang tidak jelas itu ada link-link yang kurang pas. Makanya gimana cara kita bisa membatasi. Nah terus katanya dengan pencegahan itu ya password sering kita ganti atau rubah. Dan hal yang lain masih banyak sebenarnya kita sampaikan. Kalau kita sampaikan banyak, masyarakat kok tidak bingung. Wis poinnya ngoten aja. Nah, intinya kita bersama teman-teman untuk mendekatkan secara persuasif untuk menyampaikan secara detail, secara Nah, pada prinsipnya kita
hanya menyampaikan garis-garis yang besar, poin-poinnya saja yang bisa diterima masyarakat. Seperti halnya pernyataan jenengan kepada kita. Inilah tugas kami untuk menyampaikan berita-berita yang baik dan untuk meminimalisir kaitannya dengan hal-hal yang kita sampaikan di depan tadi. Mungkin kan bisa ditambahin ini ya. Ya, jadi memang sekarang berita itu HP itu luar biasa. Apalagi anak kecil sekarang udah megang HP loh Bu. Makanya setiap kami bertemu dengan warga masyarakat dalam hal pertemuan apapun kita sampaikan, HP ini membawa dampak yang luar biasa, dampak positif luar biasa, dampak negatif luar biasa. Makanya kita dari selaku dituakan di masyarakat ini tetap untuk bisa menyaring berita-berita yang ada di HP. Nah ini paling tidak kalau kita sering komunikasi dengan warga masyarakat, ini juga warga masyarakat akan pinter-pinter lah ini untuk ngambil ataupun berita yang ada di HP gitu. Mungkin kalau sekarang kita melihat di handphone itu kan banyak link-link yang dapat di istilahnya dibuka dengan mudah ya. Itu ada nggak Pak istilahnya kayak penertiban dan lain sebagainya ketika mungkin anak-anak megang HP itu tahu-tahu kan orang tuanya nggak bisa istilahnya nungguin terus buka situs-situs yang seperti ada nggak Pak itu penertiban seperti itu? Kaitannya dengan penertiban secara pribadi kita melakukan dari pribadi kita, dari pembinaan orang tua untuk dibatasi katanya dengan penggunaan media sosial. Nah, bahkan di saat pembelajaran menggunakan laptop itu ya sering-seringlah dikunci karena ya itu tadi situs-situs yang tidak bertanggung jawab ini yang sangat baik. Nah, kami dalam artian wali murid atau orang tua ya memberikan pengertian untuk meminimalisir penggunaan hal-hal yang menjerumuskan generasi penerus kita. Nah dengan hal itu ya secara pribadi, secara legal ya untuk mengantisipasi hal-hal itu ya harus kita dorong untuk kita sampaikan kepada pemerintah agar yang diharapkan jangan sampai link-link itu bisa mudah, baik Kominfo, baik sampai kementerian itu sekarang itu banyak Mas itu itu. Nah inilah sikap kita selaku wakil rakyat itu harus seperti apa. Kita inilah akan membuktikan kepada masyarakat kita batasi-batasian itu untuk menyuarakan kepada pemerintah. Mungkin kalau di Gunung Kidul ini pernah ada nggak Pak? Ini mungkin aduan kasus tentang mungkin kayak teror SMS, pinjaman online atau mungkin tentang hadiah-hadiah yang bodong itu loh Pak. Itu mungkin pernah nggak itu ada kasus-kasus seperti itu? Kalau secara masyarakat aduan kepada kita banyak, tapi kan di satu sisi kita nggak punya kewenangan untuk hanya memberikan edukasi saja. Tapi di satu sisi kita juga komunikasi dengan pihak-pihak hukum untuk membantu agar berita-berita itu yang kaitannya dengan penipuan melalui hadiah, melalui itu ya kita harus komunikasi dengan lintas sektoral untuk meminimalisir. Kami tadi sudah menyampaikan di depan sudah panjang lebar hal seperti itu. Nah, secara persuasif kami hanya memberikan dorongan jangan sampai mudah tergiur kaitannya dengan berita-berita yang aneh-aneh gitu aja. Bahkan saat ini ekonomi agak susah, sekarang viral kaitannya dengan ekonomi biar cara minjam uang secara online cepat itu kan adalah ternyata setelah kejadian itu tidak 1-2 orang yang kena, bahkan hanya satu link bisa merembet kemana-mana. Tadinya pinjam 1 juta bisa sampai puluhan juta. Nah inilah kita lakukan harusnya seperti apa? Harus turun ke bawah untuk menangani hal seperti itu, untuk membantu memberikan pengertian, pemahaman. Karena saat ini emang benar-benar sulit dalam hal
Amin sewu, ekonomi itu sangat sulit sekali. Terus masyarakat juga mungkin ketika buka seperti wah iki Ya paling itunya daripada misalnya nembung tanggane kok angel lah. Tanggane wis susah. Nah, tanggane ya susah mah sambat bareng Ya, ya. Nah, ya. oke, berarti memang ada aduan-aduan seperti itu gitu. Iya, ada aduan. Oke, nah mungkin kalau dari Ibu Suhartini sendiri Bu, ini kembali ke tentang pembelajaran tatap muka. Nah ini misalnya dari sekolah sendiri ini mungkin sudah membuka siswa-siswinya untuk tatap muka. Nah, arahnya seperti apa Bu? Istilahnya secara standar SOP-nya ini biar sekolah juga aman, murid juga aman, itu apa yang harus dilakukan mungkin dari pihak sekolah? Jadi dari pihak sekolah harapan kami, saya juga masih mempunyai anak yang masih sekolah SLTA. Jadi yang pertama kita dalam datang ini juga sudah ada pantauan dari pihak sekolah. Jadi datang mungkin tidak perlu ngobrol-ngobrol anak, jadi langsung masuk kelas apa yang sudah disiapkan. Terus yang keduanya dari sekolah, pihak sekolah ini juga dalam penyediaan yaitu prokes tentang ada cuci tangan, hand sanitizer, ini juga harus diperhatikan. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu anak ini dalam pembelajaran ini juga mungkin tidak lama yang saya sampaikan tadi. Jadi hanya apa perlunya karena ini masih dalam tahap uji coba. Terus untuk dalam pulang mungkin pihak sekolah juga harus memperhatikan ini anak ini paling tidak diberikan wewejang. Diwejang. Nanti kalau habis sekolah karena masih kondisi seperti ini dari pihak sekolah mungkin juga akan memberikan wayahe bali kayak bali riyen. Nah, itulah mungkin salah satu untuk dari kita orang tua akan merasa lega. Jadi harus yang tidak terlepas dari pihak sekolah ini harus yang lebih, karena sudah tatap muka otomatis tanggung jawab ya ada di sekolahan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua juga dalam hal ini kan tetap akan memantau karena dalam situasi seperti ini. Jadi memang kerjasama. Kerjasama ini yang diharapkan. Kalau kemarin kan kita juga anak-anak itu pulang sekolah main ke tempatnya teman. Kadang pulangnya malah hari berikutnya, Bu. Malah ngobrol di warung-warung. Nah ini mungkin dengan adanya seperti ini kita akan berkurang lah kita dari pihak sekolah ini juga akan memberikan pengertian kepada anak didik itu. Nah ini Bu, kita break dulu biar Ibu Bapak nyantai dulu. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Dialog Khusus persembahan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Tetap stay tune bersama di Dialog Khusus. Nah, obrolan kita semakin asik dan semakin luar biasa dan masih tetap di Dialog Khusus persembahan dari Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kita akan bertanya kembali mungkin ini ke Pak Ehwan. Siap. Nah, ini mungkin terkait dengan itu tadi Pak yang masih tentang soceng ini tadi loh Pak. Iya. Nah ini untuk peran dari Pemkab sendiri Pak, ini tentang pencegahannya ini apa ini Pak yang sudah mungkin dilakukan dan mungkin rencana mau dilakukan? Para pemirsa TV yang setia melihat saya dengan Kartini ini peranan penting Kabupaten Gunung Kidul kaitannya dengan Sojeng ini mengawasi kan very well. Untuk menangkal cyber dari luar. Nah, inilah yang kita sampaikan, kita dorong, kita dukung kaitannya dengan peranan pemerintah Kabupaten
di Bumi Handaya ini. Yang kedua kaitannya dengan itu menggunakan sertifikat SSL, gitu ya. SLA Secure Squad Layer untuk mengantisipasi pertukaran data. Nah, yang ketiga katanya sosialisasi dengan Soceng itu tadi, permasalahan Soceng. Nah, inilah peranan kami dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan hal itu yang saya sampaikan tadi katanya dengan very well untuk menangkal cyber dari luar, ini sudah kita antisipasi. Nah, akhirnya sampai saat ini ya alhamdulillah di Bumi Handaya ini masyarakat kita itu ya aman terkendali saat ini. Berita-berita itu ya masih ya ada sedikit tapi masih kita bisa pecahkan untuk mencarikan solusi. Mungkin itu peranan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, mungkin untuk ini juga sebagai informasi dan edukasi juga untuk masyarakat. Sebenarnya untuk pengunggah dan penyebar berita hoax itu Pak, itu sebenarnya ada hukuman dan sanksinya enggak sih Pak? Ada, undang-undang ITE ada itu sebenarnya. Itu sudah berlaku, bahkan ada pidananya. Nah, terus di Bumi Handaya ini juga seperti itu. Lah, kaitannya selain itu juga ada pengaduan kaitannya dengan kebijakan entah itu pembangunan atau apa, lapor di SP4N dan bisa juga lewat di Twitter, bisa juga lewat SMS kirim ke hari ulang tahun Negara Republik Indonesia ke 1708. Itu pengaduan-pengaduan kaitannya dengan program-program yang saat ini pemerintah untuk cepat mencarikan solusi, cepat ditanggapi. Seperti halnya jangan sampai masyarakat itu umpamanya jalan rusak itu ditanami pohon. Ini sampaikan langsung ke pengaduan entah itu lewat yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, inilah kecepatan pelayanan itu untuk biar masyarakat paham, mengerti, biar masyarakat ditanggapi. Insya Allah kalau ada anggaran itu akan segera wilayah sana ya ada laporan aduan-aduan itu. Nah, inilah pentingnya peranan pemerintah, sinergi antara eksekutif dan legislatif didorong warga masyarakat di Gunung Kidul yang pola pikirnya untuk mewujudkan keadilan yang sejahtera. Jadi segala hal ini sudah diantisipasi gitu ya. Biar masyarakat juga merasa aman, nyaman dan tentram. Luar biasa. Ini kalau untuk Ibu Suharti ini sendiri Bu, ngapunten. Dari apa ya? Berita-berita yang saya baca itu kan penanganan COVID di Gunung Kidul itu kan memang sangat luar biasa. Nah, itu metodenya apa sih Bu? Ini biar nanti ketika mungkin daerah lain yang juga pengen seperti ini juga istilahnya terinspirasi. Monggo. Jadi sekarang di Kabupaten Gunung Kidul makin hari semakin klasternya ini akan mudah-mudahan cepat hilang semuanya. Tetapi ini juga masih ada beberapa, tapi karena berturunnya ini peran warga masyarakat juga dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini juga tidak segan-segan dalam menyampaikan ataupun informasi ini dari berbagai, misalkan ada contohnya kita dari wakil rakyat, kita kan sering turun ke warga masyarakat walaupun toh ini tidak ditugaskan, tetapi otomatis itu tugas kita untuk menyampaikan. Tetapi ya itu tadi, kita berturunnya itu kan karena banyak peran dari kita, dari pemerintah daerah, dari wakil rakyat, terus dari masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri ini sudah tumbuh kesadaran bagaimana kita tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, menjaga protokol kesehatan. Ini yang bisa menurunkan juga tidak menutup kemungkinan karena vaksin inilah, vaksin ini yang awalnya itu paling takut, saya sendiri takut tadinya divaksin kan ada berita yang katanya ada habis divaksin katanya
ininya gatel-gatel, ada yang sakit, terus ada yang itu ya katanya ada yang sampai kram apa gimana itu. Tetapi kita dengan adanya vaksin ini masyarakat merasakan dampak dari vaksin. Nah inilah mungkin akan yang termasuk bisa mengurangi klaster-klaster ini. Nah ini harapan ke depan pokoknya ya tetap kita mematuhi himbauan dari pemerintah kita untuk tetap menjaga prokes itu. Apalagi mungkin kan Gunung Kidul kan sebagai salah satu daerah yang mempunyai banyak sekali objek wisata kan akan ada kunjungan wisatawan dari berbagai tempat. Nah ini mungkin ada rencana ini Bu, antisipasinya seperti apa? Ini ada rencana ya. Awal-awal ini kan ada berita ya ini ya bukan hoak tapi emang benar karena warga masyarakat ini sudah lelah menghadapi ataupun dengan kehidupan seperti ini kayak dikekang kayak dikekang. Nah ini minggu-minggu terakhir ini banyak wisatawan tetapi tetap untuk diputar balik karena kita juga mengikuti dari pemerintah yang ada di pusat ini untuk menutup sementara tempat wisata. Nah, kedepannya mungkin dari Dinas Pariwisata yang ada di Gunung Kidul ini juga sudah mempersiapkan ini bagaimana ini nanti kalau dibuka awal ini tentu saja kita dari apalagi Komisi B ini mitra kerja dengan pariwisata, Dinas Pariwisata tentunya kita sudah ada beberapa yang persiapan nanti kedepannya. Seperti dulu pernah ditutup terus dibuka lagi tetapi hanya 50% menerima tamu wisata. Nah ini mungkin nanti kedepannya kalau wisata ini akan dibuka tentunya juga memakai metode seperti itu. Entah 20%, 50% karena ini juga dalam rangka Gunung Kidul ini klasternya jangan sampai naik gitu. Mungkin karena ketika wisata dibuka, ekonomi masyarakat juga mulai buka, bangkit kembali. Iya, masyarakat juga berharap kayak kapan nih? Ini mungkin Pak Ehwan ini mungkin ada yang sedikit ditambahkan mungkin kan ketika kita melihat dari social engineering itu kan sebenarnya dampaknya tidak hanya ke negatif tapi juga ada yang ke positif juga mungkin juga bisa untuk promosi dan lain sebagainya ya Pak untuk apa istilahnya mungkin potensi-potensi dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk di Kabupaten Gunung Kidul sendiri untuk dampak positif dari social engineering sendiri itu apa ini Pak Min? Ya terima kasih. Peran serta kaitannya dengan Soceng ini sangat perlu. Ya di satu sisi kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman, terus metode-metode. Nah, hal ini banyak sesuatu hal yang hubungannya agar mewujudkan masyarakat itu nyaman dengan adanya berita-berita seperti ini ya. Dipergunakan dengan baik dan bijak untuk memahamkan, untuk memberikan informasi yang hubungannya dengan kebijakan, kaitannya dengan giatnya masyarakat, kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Entah itu melalui Dinas Pariwisata atau OPD-OPD yang ada di kabupaten. Karena apa? Ini Soceng ini juga segi positifnya juga sangat banyak sekali. Mendorong tanpa ada media seperti ini apa tahu ada pantai apa tahu ada gua kan nggak tahu makanya terus kaitannya dengan kegiatan di sub atau hal yang lain ya inilah kita gunakan dengan bijak lah. Kominfo saat ini sudah bergerak untuk memberitakan yang positif-positif karena ini juga untuk meningkatkan PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Tanpa adanya media kita ambil unsur ya apa ya ekonomi juga tidak akan berkembang, tidak akan meningkat dan tidak akan maju. Nah inilah perannya, keuntungannya dari satu sisi positifnya.
satu sisi negatifnya sudah tadi ya cara meminimalisir ya. Dari satu sisi positifnya gimana cara untuk meningkatkan untuk memberitakan berita-berita yang begitu itu lebih maju, lebih baik, lebih super luar biasa. Karena kita ya hanya mengandalkan amin saya katanya dengan penghasilan ya dari satu sisi pariwisatanya yang kita selain itu juga ekonomi kreatifnya juga sebenarnya banyak pemberdayaan kita. Di saat kita kunjung ke dalam daerah, kita kunjung keluar daerah, kita juga bisa mempromosikan itu tadi. Katanya keunggulan yang ada di wilayah Gunung Kidul. Terima kasih. Berarti istilahnya juga untuk kedewasaan penggunaan media sosial nih Pak. Iya, untuk selalu menggunakan dalam hal positif, memberitakan sesuatu yang istilahnya bisa untuk promosi dan lain sebagainya dalam hal yang positif. Nah, ini mungkin waktu kita tinggal sedikit ini Pak Bu. Nah, ini mungkin dari obrolan kita ini yang pengen disampaikan sebagai kesimpulan ini apa untuk masyarakat dan pemirsa dialog khusus. Monggo mungkin dari Ibu dulu. Jadi obrolan kita yang tadi dari awal itu memang sudah berbagai macam kita sampaikan. Jadi kami dari yang ada di sini peran serta untuk pemerintah daerah ini mendorong yang lebih tidak kalah penting ini dari Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas kaitannya dengan tatap muka. Jadi peran serta pemerintah daerah terus dari Dinas Pendidikan ini kita harus memperhatikan benar-benar apa ya yang diperlukan jenisnya dalam hal tatap muka ini. Juga dari kami ataupun dari wali murid ini juga tetap bagaimana tatap muka ini membawa dampak yang sangat baik. Ini harapan dari kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini virus ini akan segera sirna. Ini harapan saya, harapan kita semua. Jadi kita untuk tetap menjalankan prokes, mudah-mudahan dengan prokes yang ketat inilah anak didik kita ini akan segera melaksanakan pembelajaran yang seperti dulu. Ini sangat diharapkan dan penting kedepannya karena dengan daring ini luar biasa hambatan yang kita hadapi. Nah, harapan pemerintah kerjasama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bekerjasama dengan Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengoptimalkan dalam hal tatap muka ini. Mudah-mudahan kita semua warga masyarakat pada umumnya Kabupaten Gunung Kidul ini akan sehat selalu. Amin. Juga terlepas ataupun terhindar dari virus corona ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin kalau dari Pak Ehwan Mulyana SIP, wah, monggo Pak, ini apa hiburan untuk masyarakat ini tentang social engineering atau apa? Ya, mohon maaf, saya bukan SIP ini. SIP beliau. Ekonomi saya, ekonomi ya. Harapan kita itu saya memberikan motivasi kepada masyarakat tetap semangat. Makanya masyarakat Gunung Kidul harus semangat karena dengan adanya wabah seperti ini cobaan luar biasa. Mudah-mudahan di satu sisi ada hikmahnya yang sangat luar biasa di balik wabah COVID seperti ini. Yang kedua, kami mendoakan agar semua masyarakat khususnya di Gunung Kidul itu ya diberikan sehat pertamanya, diberikan ketentraman lahir batin dan rezeki yang selalu ada dalam keadaan seperti ini ya berkah dan barokah. Dan tentunya umur yang panjang istiqomah. Ini harapan-harapan kita masyarakat itu diberi, ya kita saling mendoakan dan semoga kita selaku wakil rakyat dari masyarakat Gunung Kidul ya memberikan terbaik, memberikan kegiatan
memberikan dorongan-dorongan kaitannya dengan anggaran yang ada agar bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kami bersama Mbak Harti ini yang sering berinteraksi langsung itu untuk membangkitkan semangatnya warga masyarakat agar tidak apa yang disampaikan Mbak Harti ini tadi itu jenuh. Bosan itu kepiye uripane lah, inilah bahaya seperti itu harus kita antisipasi. Semoga semua baik kru dari TV Adi TV dan jenengan ya selalu diberi amanah, kita juga diberi amanah ya untuk saling mendoakan, saling memaafkan agar terhindar dari hal yang kurang baik. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya utamanya kepada masyarakat Gunung Kidul yang belum bisa memberikan kontribusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih semuanya atas waktu memberikan kami untuk menyampaikan kaitannya dengan program-program yang ada di pemerintah, kaitannya dengan aduan di Gunung Kidul sudah ada, silahkan kita terbuka untuk mendorong berbagi agar eksekutif segera menindaklanjuti kaitannya dengan aduan-aduan dari masyarakat. Terima kasih. Nah, ini terima kasih sekali ini Pak Ehwan Mulyana yang sudah menyempatkan waktunya bersama Ibu Suhartini. Terima kasih sekali. Dan mungkin hal-hal yang disampaikan semoga berguna untuk masyarakat, menjadi edukasi dan acuan untuk lebih baik lagi. Nah, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan tentu saja semoga yang disampaikan bisa menjadi sesuatu informasi yang baru untuk panjenengan semuanya. Dan kita mau pamit undur diri, sampai ketemu lagi di dialog khusus selanjutnya. Saya Persdi Panjang, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.